Sudah siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi di sini saya ingin menyampaikan kepada segenap elemen bangsa Indonesia yang saya cintai. Pertama, saya memberikan dukungan penuh terhadap perjuangan Bapak Muhammad Said Didu dan kawan-kawan untuk membantu menegakkan keadilan bagi masyarakat yang terkena program PIK 2 maupun lainnya, karena yang mengklaim PSN ada di berbagai daerah. Nah, mudah-mudahan perjuangan beliau dan kawan-kawan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya minta kepada seluruh elemen bangsa dukung, dan saya minta kepada seluruh masyarakat Banten lakukan perlawanan terhadap segala bentuk kezaliman. Yang kedua, alhamdulillah di sini ada Pak Sunarko. Saya memberikan dukungan sepenuhnya atas pernyataan, yaitu 8 pernyataan yang diberikan oleh para purnawirawan jenderal. Ada 100 lebih jenderal, ada puluhan di sana Marsikal, Laksamana, Kolonel, dan seterusnya. Ini satu pernyataan yang sangat baik. Saya berharap pemerintahan kita menjadikan 8 pernyataan para purnawirawan tadi sebagai bahan masukan untuk mengambil pertimbangan. Nah, jadi jangan diabaikan, ini masukan, pelajari. Kalau memang masukan tersebut bagus, masukan tersebut untuk perubahan ke arah yang lebih baik bagi bangsa Indonesia, wajib untuk diakomodir oleh pemerintah. Jadi sekali lagi, saya mendukung 8 pertanyaan tadi. Hanya saya tambahkan satu lagi, yang ke-9, tangkap dan adili Jokowi. Takbir, sallu ala nabi. Nah, kenapa saya tambahkan begitu? Karena Jokowi ini memang problem maker. Dia ini yang bikin problem. Ini segala sesuatu ini yang bikin problem itu. Bukan hanya urusan ijazah saja, segala macam urusan. Bahkan dulu waktu saya di Mekah, saya sempat mengubah syair dengan judul Seraja Bohong. Dan itu sudah kita sampaikan dari jauh-jauh hari, dari tahun 2018. Kita sudah ingatkan, orang ini pembohong, orang ini pendusta, orang ini harus dimakzulkan. Cuman saat itu memang masih banyak yang belum sadar. Nah, kalau sekarang nih udah banyak yang sadar, bahkan yang dulu dukung Jokowi juga akhirnya mulai sadar, bahkan mulai jadi pahlawan kesiangan. Dan mudah-mudahan kita tetap bersatu insya Allah. Nah, itu saja yang kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini ada Pak Said Muhammad, Ibu, begitu juga Pak Sunarko. Saya nggak perlu perkenalkan lagi Pak Marwan Batubara. Ini semua pejuang penegak keadilan. Nah, kita memang sangat-sangat ingin mendengar dari mereka tentang berbagai macam kasus menyangkut daripada hak-hak rakyat yang tertindas, untuk kita bisa menerima masukan-masukan yang kemudian masukan itu akan sangat berguna untuk menjadi pertimbangan kita dalam menyusun langkah ke depan. Nah, terima kasih. Kita langsung serahkan aja nih Pak Marwan dan kawan-kawan. Siapa dulu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi sedikit latar belakang bahwa sebetulnya yang sangat kami anggap penting untuk disampaikan kepada Habib itu adalah terkait dengan PSN PIK 2 dan hal-hal lain yang selama ini diperjuangkan oleh Pak Said. Jadi mungkin 2 bulan sebelum Ramadan kita sudah atur, sudah dapat tanggal, tiba-tiba Habib sakit waktu itu. Sampai akhir Ramadan, ya selama Ramadan juga, sampai juga akhir Ramadan itu Habib sakit. Tapi alhamdulillah hari ini bisa ketemu dan kami menganggap penting untuk Habib itu mendengar langsung masalah PSN PIK 2 dan PSN lain itu dari Pak Said. Itu hal yang paling pokok. Nah, dan alhamdulillah hari ini bisa, nanti Pak Said akan menyampaikan apa hal-hal yang saya kira perlu kita perjuangkan bersama, yang perlu dipahami oleh Habib dari Pak Said. Nah, yang kedua, yang terakhir, saya kira secara umum memang kasus PIK 2 ini
sudah tidak tercantum dalam Perpres nomor 12 2025. Sudah bukan PSN, praktek secara administratif di pemerintahan. Jadi ini bukan PSN lagi, tapi praktek di lapangan itu masih seperti proyek ini adalah proyek PSN. Oligarki aguan yang didukung oleh rezim sampai yang sekarang berkuasa pun masih tidak berdaya untuk menghentikan. Padahal kezoliman itu sudah nyata dan banyak korban. Ada rakyat yang meninggal, ada yang ditindas, ada yang sertifikatnya diambil belum dilunasi, ada yang diklaim sabab sepah oleh perorangan, misalnya ini punya perorangan tapi diambil begitu saja dengan atas nama PSN dulu dan sekarang ini tidak dikembalikan. Nah, karena itu saya kira kita sudah bersuara sebetulnya kepada Presiden, dan saya berulang-ulang mengatakan Pak Prabowo waktu baru dilantik itu memang menunjukkan niat, ya, katanya salah satu yang kita ingat itu adalah tidak boleh ada negara. Ini membuat kita bersemangat karena kita menganggap PSN PIK 2 itu adalah negara PIK 2. Praktiknya seperti itu, dan itu sudah terjadi di PIK 1 misalnya. Tapi yang dilakukan Pak Prabowo setelah pidato itu, saya anggap ini lebih kepada bagaimana supaya kelihatannya ada proses hukum dan sebagainya, tapi dalam praktek itu bukan untuk menuntaskan masalah hukumnya, tapi meniti di atas bui supaya proyek ini tetap jalan, aguan tetap aman, tapi tanpa peduli bahwa proses hukum ini sudah dijalankan atau tidak. Itulah yang ada. Nah, karena itulah saya kira kita berkali-kali datang ke Banten, ke Serang, atau ke Kohot, ke Muncung misalnya, untuk mengajak rakyat melakukan perlawanan. Kenapa? Karena NKRI tidak berdaya menghadapi negara PIK 2. Dan itu sampai sekarang masih terjadi, dan sebab itulah kita masih terus ingin bersuara, dan salah satunya itu yang akan bersuara bersama kita itu adalah Pak Said, dan kita harapkan nanti kita mendapat dukungan dari Habib. Saya kira itu mungkin hal kedua yang saya sampaikan. Nanti berikutnya Pak Said akan menjelaskan lebih detail, untuk dengan begitu akhirnya memang tidak saja tidak masuk dalam PSN, tapi PSN PIK 2 ini akhirnya benar-benar dihentikan, dan pelakunya itu ditangkap, dan rakyat yang jadi korban itu mendapatkan ganti rugi. Begitu yang kita ingin suarakan. Saya kira dari saya begitu, saya serahkan ke Pak Said. Silakan Pak. Habib Rizik yang kami hormati, terima kasih. Ini kehormatan hari ini kami bisa bertemu, dan mudah-mudahan menjadi titik awal terbitnya sinar terang untuk menyelesaikan bangsa ini. PIK 2 ini hanyalah puncak gunung es. Perampokan tanah rakyat di seluruh Indonesia, di seluruh wilayah, di seluruh dunia. Nah, pelakunya itu sama. Mulai dari Sabang sampai Merauke sama pelaku. Modusnya sama. Jadi itu hanya puncak gunung es. Kenapa kami yang Pak Narto betul-betul hanya menjadikan PIK 2 itu sebagai pusat serangan menyelamatkan bangsa Indonesia. Sebagai Habib Pak, kita tahu semua ya, di kelapa sawit itu 5 juta hektar lahan negara diambil saja itu 30%, tambang juga demikian, hutan juga demikian. Nah, sekarang di kota-kota juga demikian, dan seluruh Indonesia terjadi. Tidak bukan hanya di PIK 2 Pak, dan pelakunya sama. Di kampung saya Makassar lebih parah lagi. Jadi hampir semua terjadi, dan modusnya selalu sama, adalah oligarki menyogok penguasa, mengojok penegak hukum, memelihara preman, menggusur rakyat, dan menjual dengan harga sangat mahal untuk digunakan lagi untuk menyogok. Nah, saya pikir kalau ini siklus ini tidak dihentikan, maka negara Indonesia tinggal menunggu waktu habis.
tinggal menunggu waktu saya habis. Habis bisa bayangkan di dekat Jakarta berani melakukan hal seperti itu, apalagi yang sebagai gambaran publik paham lahan di PIK 2 yang di pinggir laut dijual dengan 50 juta rupiah, tapi dibebaskan dari ayat 35.000 sampai 50.000 rupiah per meter. Itu elemen apa ya, yang dipertontonkan, dan rakyat sama sekali tidak berdaya karena aparat sudah bermain-main. Saya tiap hari di rumah menerima orang, bayangkan yang punya tanah di Tangerang yang mau diincar oleh PIK 2 muncul di daerah lain, itu tiap saat bisa muncul surat palsu. Kemarin saya ketemu orang, bayangkan dia tidak pernah dipanggil di pengadilan, tetap keluar keputusan bahwa tanahnya tidak dari pengadilan. Saya pikir Pak Lubis pasti geleng-geleng kepala dengan melakukan seperti itu. Dan siapa nama-nama yang mengaku pemilik tanah di sebelah Tangerang itu tidak lebih dari 10 orang, dan itu orang-orang PIK semua dari pengembang PIK 2. Ada orang punya tanah sampai 900 hektar, satu orang mengaku punya tanah. Nah, semua surat-surat bisa dipalsukan dan itu berhasil di mana-mana. Nah, jadi kalau kita tidak lawan, maka seluruh akan tergusur atas nama hukum, atas nama mana. Nah, modusnya macam-macam. Yang pertama itu adalah dia diintimidasi. Tidak sedikit korban bukan didapatkan. Ini tapi saya yakin dipicu karena sakitnya ini meninggal karena stres menghadapi. Tidak sedikit korban itu setelah distres masuk rumah sakit, maka datang penyidik ke rumah sakit, penyidik memaksa untuk melepaskan tanah baru pulang. Di polisi nggak begitu, ada yang sebulan, ada 2 bulan. Pada saat tanda tangan setuju harga, maka dia langsung keluar. Ada yang keluar jam 12 malam. Coba bayangkan betapa mereka berkuasa. Itu di kota. Kebayang kita, orang teman kita di Kalimantan, di Papua, di Maluku, di mana, apa yang terjadi? Ini juga. Nah, jadi maksud saya sekarang, siklus ini harus dihentikan. Makanya kami gunakan hari ini, mudah-mudahan dengan nanti ada dukungan bahwa ini rakyat tidak ada cara lain sekarang. Sampai pemerintah menjadi baik memihak rakyat, kecuali rakyat bersatu melawan kebiadaban. Tidak ada jalan lain. Karena saya dan kita mengalami betul semua itu tidak bisa sama sekali tahu keluar semua Pak, mulai ke RT sampai ke atas. Pernah kita mendengarkan ketua parpol membela? Pernah kita saya menunggu sekali pembelaan dari pejabat-pejabat yang ada di wilayah yang rakyatnya digusur itu. Tidak ada sama sekali. Jadi saya katakan tidak ada yang lain, kita bersatu demi menyelamatkan negeri sambil mendoakan agar pemerintah sekarang kembali sadar bahwa dia pemerintahan rakyat, bukan pemerintahan oligarki. Itu sih gambarannya yang terjadi, dan kami ini sudah pengalaman kejar-kejar terus, bukan oleh aparat saja, oleh preman juga kejar-kejar. Tapi ini perjuangan untuk Allah, tapi saya juga ini ternyata skenario Allah itu memang lebih tinggi dari skenario. Kami melihat, mensyukuri hasilnya. Hasilnya cukup dengan hanya kita tidak begini, tidak punya uang, tidak punya kendaraan, tidak punya masa, tidak punya apa, hanya keikhlasan. Tidak punya partainya keikhlasan. Ternyata Allah banyak mendukung. Tapi kami masih sedih karena setingkat penegakan hukum menghukum kepala desa saja sudah nggak kuat. Dan jelas-jelas merugikan rakyat, apalagi yang lain. Nah, tapi yang balik kecewaan itu, saya masih percaya bahwa itu Allah berjuang berkati. Saya pikir pengantaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairal jazaa. Terima kasih banyak. Kita sudah sama dengarkan barusan yang dipaparkan oleh
orang tua kita Bapak Muhammad Said Ridwan Allah Ta'ala warahmatuh, singkat, padat, ringkas, jelas. Jadi Pak Said memang selama ini walaupun saya lebih banyak di rumah memulihkan kesehatan dan lain sebagainya, kita terus memantau, kita terus memonitor, dan kita terus mengikuti yaitu perjuangan kawan-kawan di PIK 2 sejak awal sampai hari ini. Dan kita sudah banyaklah dapat informasi, begitu juga dari Pak Marwan yang sudah beberapa kali datang kemari. Jadi iya, ini memang perjuangan yang luar biasa, dan memang kewajiban kita bersama untuk membela rakyat yang tertindas. Ini bukan hanya kewajiban Pak Said, ini bukan hanya kewajiban Pak Marwan atau kewajiban Pak Sunarto, ini kewajiban kita semua. Dan dari dulu saya selalu menyampaikan ke ormas-ormas Islam, khususnya Tripilar, yaitu Front Persaudaraan Islam, begitu juga GNPF Ulama, dan juga Persada 212, supaya ikut peduli dan ikut memberikan dukungan yang real, nyata di lapangan terhadap perjuangan Pak Said dan kawan-kawan. Nah, Pak Said juga perlu tahu, kita berikan sedikit informasi, sebetulnya kelakuan perilaku daripada oligarki yang terkait dengan PIK 2 ini sebelum ada isu PSN dari 2018. Nah, 2018 itu sebetulnya sudah terjadi konflik, banyak dana masyarakat yang diambil, yang tidak dibayar sebagaimana mestinya. Dan dulu FPI yang ada di Maut, yang ada di Kronjo, yang ada di Tangerang, sebetulnya sudah bergerak membantu masyarakat untuk mendapatkan haknya. Itu dari 2018. Sebetulnya pembebasan itu sudah terjadi dari 2018. Hanya saja dulu belum ada isu PSN-nya. Nah, jadi dan kezaliman itu sudah terjadi dari 2018. Nah, tapi memang setelah ada isu PSN dan mereka mengklaim ini bagian daripada proyek strategis nasional, kezaliman itu makin berlipat-lipat, makin bertambah-tambah. Kenapa? Karena mereka seolah-olah punya payung. Nah, dengan nama PSN tadi, jadi meletakkan harga seenaknya, ngambil seenaknya. Apalagi real, memang di sini ada pejabat-pejabat yang terlibat. Jadi untuk itu, pertama, saya secara pribadi maupun atas nama kawan-kawan di Tripilar memberikan apresiasi, penghargaan untuk Bapak Muhammad Said Ridwan dan kawan-kawan yang selama ini jatuh bangun menyuarakan suara masyarakat yang terzalimi akibat proyek PIK 2. Nah, itu yang pertama, kita ingin memberikan apresiasi dulu. Nah, kemudian yang kedua, kita ingin sampaikan bahwa kita mendukung sepenuhnya yaitu perjuangan daripada masyarakat yang terzalimi yaitu di PIK 2 sana, dan kita siap untuk memberikan bantuan apapun yang dibutuhkan. Di sini ada Pak Aziz Yanuar. Pak Aziz ini adalah ketua advokat Persaudaraan Islam, ketua advokat FPI, yang memang selama ini kita tugaskan beliau untuk terus memantau apa-apa perkembangan yang ada di PIK 2 sana. Begitu juga di ujung sana ada Habib Ali Alatas. Habib Ali ini sekjen FPI. Nah, ini sengaja kita minta hadir untuk bisa mendengar langsung, dan perlu diketahui juga kita sudah instruksikan sebetulnya di DPP FPI Pusat kepada FPI Banten, nah, untuk bisa terlibat. Hanya memang kelihatannya koordinasinya belum maksimal, Habib Ali. Koordinasinya belum maksimal, konsolidasinya belum maksimal, tapi secara umum FPI Provinsi Banten punya perhatian dan siap untuk memberikan apakah itu bantuan hukum ataupun bantuan lainnya agar rakyat di sana bisa menerima kembali hak-haknya. Insya Allah. Itu kedua yang ingin saya sampaikan. Dan yang ketiga, saya sudah sampaikan ke Pak Marwan, silakan untuk terus komunikasi, koordinasi dengan kawan-kawan FPI, baik yang di Banten maupun di pusat. Baik bisa lewat sekjennya. Nah, bagaimana kita bisa membangun koordinasi yang baik, komunikasi yang baik untuk kita bisa betul-betul menyelesaikan persoalan tersebut. Karena memang walaupun katanya PSN sudah tidak disebutkan lagi dalam Kepres yang tadi disebutkan, memang
fakta di lapangan kezaliman masih terjadi. Dan betul pemikiran Pak Muhammad Saidi, kalau yang ada di sekitar Jakarta saja, kota besar, orang bisa ditindas begitu, bagaimana yang ada di daerah Garut, bagaimana di Kalimantan, bagaimana di Sulawesi, bagaimana di Papua. Nah, jadi bukan kita menuduh, tapi memang real faktanya seperti itu. Nah, jadi sama perjuangan Pak Said teruskan, kita dukung, dan insya Allah mungkin kalau diperlukan Habib Ali beri masukan ke FPI di Banten, kalau diperlukan kita bikin acara besar-besaran di sana, seperti katakanlah apakah itu tabligh akbar atau istighatsah untuk pencerahan kepada masyarakat. Nah, kita undang nanti dai, ustadz, penceramah yang betul-betul menguasai persoalan dan bisa memberikan motivasi. Insya Allah, selama saya sehat, tidak ada halangan. Cuma jangan sampai begitu bikin acara istri melahirkan. Sebab lagi nunggu hari, tapi insya Allah kita hadir. Insya Allah, yang penting dikomunikasikan, dikoordinasikan dengan baik. Begitu, Habib Ali. Nanti bahkan kita akan ajak Imam FPI Pusat, pimpinan FPI Banten. Nah itu insya Allah. Yang penting semua diatur dengan baik, semua diatur dengan elegan, dan kita akan ajak masyarakat yang ada untuk pencerahan dan penyadaran. Insya Allah itu yang bisa kita sampaikan. Jadi ini di sini juga ada beberapa wartawan, disebarluaskan saja untuk seluruh masyarakat yang ada di Banten sana. Jangan biarkan diri kita tertindas, jangan biarkan diri kita dizalimi. Bangkit melawan, ya, kezaliman harus dilawan. Takbir, sallu ala nabi. Nah itu yang bisa kita sampaikan. Ada catatan lagi tambahan? Nah, begitu cukup ya, insya Allah nanti kita koordinasikan lebih lanjut lagi. Kalau ada hal-hal yang mau didiskusikan secara lebih khusus, nanti kita sediakan waktu, insya Allah. Baik, wartawan cukup ya. Nah, wartawan cukup, dimatikan semua kamera. Nah, sekarang di sini ada ini, jadi perlu kita beritahukan juga kepada semua Pak Saidi.